Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 25 Mei 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Kita diingatkan supaya dalam situasi apa saja, terlebih dalam situasi terjepit, biarkanlah Roh Kudus memimpin kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa Roh Kudus akan memimpin kami dalam seluruh kebenaran. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami selalu pasrah kepada Roh Kudus dan biarkanlah Dia memimpin kami terlebih dalam situasi terjepit. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah biarkanlah Roh Kudus memimpin kita. Ngomong tentang Roh Kudus, saya teringat pengalaman nyata seorang mantan mahasiswa saya. Dia mengalami kesulitan dalam mempelajari teologi, apalagi dengan istilah-istilah Latin yang sulit dipahaminya. Sadar akan hal itu, dia meminta seorang pastor, bukan seorang dosen, untuk menjelaskan kepadanya istilah-istilah Latin itu. Penjelasannya sedikit membantu, tetapi teman ini belum merasa yakin. Pada hari ujian sepanjang pagi, dia sangat sibuk bekerja. Tidak ada kesempatan untuk melihat lagi bahan kuliahnya. Selagi bekerja, dia ngomong dengan Yesus, ngomong dengan Roh Kudus, Bunda Maria, dan dengan pendiri serikat. Dia pasrahkan ujiannya pada Roh Kudus, Bunda Maria, dan pendiri serikatnya. Sore harinya dia ke sekolah. Teman-temannya sibuk membaca ringkasan mata kuliah, sementara dia tidak. Dia pasrah dan berdoa. Dia memohon Roh Kudus untuk membantu dia. Ketika gilirannya tiba, dia masuk menghadap dosen penguji. Ujian diadakan secara lisan. Dia berdoa lagi meminta ketenangan batin. Di saat dosennya melontarkan satu pertanyaan, dia dengan sangat senang menjawab pertanyaan itu. Kata-kata yang keluar dari mulutnya begitu mengalir. Sesudah 15 menit, dosennya sangat gembira dan merasa kagum dengan jawabannya. Dosen mengucapkan profesiat kepadanya dan dia mendapat nilai 10. Teman ini sangat kaget karena dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa mendapat nilai yang begitu tinggi. Dia percaya itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus.
Dia kembali melambungkan syukur dan pujian karena Tuhan sumber segala pengetahuan telah membantu dia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dalam Injilnya hari ini Yesus berkata kepada para murid-Nya, Roh Kudus akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Itulah yang sering terjadi dalam hidup kita. Biarkanlah Roh Kudus memimpin. Di saat kita dalam keadaan terjepit, dan kalau kita serahkan semua kesulitan kita kepada Tuhan, maka mujizat pasti terjadi. Saya yakin kita semua punya pengalaman akan hal itu. Secara pribadi saya sering alami. Pada suatu waktu saya diminta oleh seorang teman untuk memimpin misa penguburan untuk seorang polisi. Pastor yang bertugas tiba-tiba mengalami serangan jantung. Waktunya cuma 1 jam. Misanya bukan di gereja Katolik tetapi di aula polisi akademi. Yang hadir misa pun beraneka agama. Saya tidak bisa menolak karena mayat sudah ada di aula dan sudah banyak orang hadir di sana. Saya pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Saya tanya orang yang meminta saya kalau bacaan sudah disiapkan. Jawabannya semuanya sudah disiapkan. Saya lihat bacaannya dan fokus pada isi bacaan. Saya meminta Roh Kudus untuk berbicara dan biarkan dia menggunakan mulut saya. Biarkanlah Roh Kudus memimpin. Puji Tuhan, dia betul berbicara. Tuhan sungguh menepati janjinya. Misa berjalan sangat baik dan sangat meneguhkan hati banyak orang, khususnya untuk keluarga berduka. Saya sungguh percaya itu semua karena karya Roh Kudus. Tetapi kuncinya pada iman dan kedekatan kita dengan Roh Kudus. Kalau kita memberi diri secara utuh dan sangat mengimani karya Roh Kudus dalam diri kita, pasti semuanya akan terjadi. Iman dan perbuatan harus selalu seimbang. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih. Sungguh Roh Kudus akan selalu memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Yang terpenting kita sungguh percaya dan pasrahkan diri kita padanya. Bersama Bunda Maria kita berdoa, Tuhan bukalah hati dan pikiran kami, serta tuntunlah kami sesuai dengan kehendak-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.